A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Cuwiliknya boy. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatil jum'ati. Babu salatil jum'ati utawi iki kubab mertelakake salat Jumat. Utawi iki kubab mertelakake salat Jumat. Wa rak'atani fardhuha lil mu'mini kulli fahurrin dzakarin mustautini. Wa rak'atani utawi salat Jumat iku 2 rakaat. Fardhuha utawi fardune Jumat iku lil mukminin, tapi fardune tegese kewajibane Jumat. Orang yang kewajiban menghadiri salat Jumat itu iku lil mukminin kedue wong kang beriman. Kedue wong kang beriman kullifa kang mukallaf. Kullifa kang mukallaf sapa mukmin, hurrin kang merdeka sapa mukmin. Zakarin tur lanang sapa mukmin. Mustautinin kang ngalap omah. Mustautinin kang ngalap omah di sihhatin wa syartuha fi abniyah jama'atan bi arba'ina wahiyah. Di sihhatin kang duweni sifat sehat. Di sihhatin kang duweni sifat sehat. Wa syartuha ta syarate Jumat fi iku fi abniyatin ing dalam pira-pira bangunan. Pira-pira bangunan tegese di dalam perkampungan. Jama'atan hale jamaah. Jama'atan hale jamaah bi arba'ina kelawan wong 40. Wahya utawi al jamaah al arbaun. Wahya tay arbaun langsung nggih saged iku bi sifatil wujubi lan nganggo sifat wajib. Sifatil wujubi wal waqti fa yakhruj yusallu duhra bil bina wa min. Ya Allah ya Rabbi ya Karim iku bi sifatil wujubi kelan sifate wajib. Wal waqti lan waktu, wal waqti lan waqti lan ing dalam waktu duhur maksudnya. Sehingga fa yakhruj mongko lamun wis metu apa waktu duhur yusallu ad-duhra yusallu mongko salat sabenas. Ad-duhra ing duhur bil bina kelawan jenengake ta nerusake. Wa min syurutiha niku setengah saking syarate Jumat. Wa min syurutiha taqdimu khutbataini yajib ayyaquda bainataini. Yajibu taqdimu khutbataini utawi ndinginake ing khutbah loro. Yajibu kang wajib apa ayak utayan tolungguh. Yen tolungguh sapa khatib bainataini ing dalam antarane ikilah khutbataini. Bainataini ing dalam antarane khutbataini. Dadi sak mangken iki awak dhewe bahas sing jenenge salat Jumat. Salat Jumat itu rakaatani yaitu 2 rakaat. Wonten sing dawuhaken 2 rakaat ini merupakan salat zuhur yang dikosor bahasane duduk dikosor-kosor jamak niku boten, memang salat zuhur yang dipangkas sehingga jadi 2 rakaat. Ada yang mengatakan salat Jumat 2 rakaat itu ya memang itu salat sendiri bukan salat zuhur. Beda antara salat Jumat dengan salat zuhur. Ada yang mengatakan seperti itu. Fardhu lil mu'minin kulli fahurrin dzakarin mustautinin di sihatin. Yang berkewajiban untuk menghadiri salat Jumat adalah orang yang mukmin, mukallaf, merdeka, laki-laki, mustautin. Mustautin itu bukan hanya sekedar, jadi tarafnya itu kan begini ya. Yang paling rendah sendiri itu bahasa kasar ngomong ini bukan rendah sendiri, itu artinya musafir. Musafir itu berarti orang yang sedang dalam perjalanan. Agak ke atas sedikit itu ada namanya mukim. Orang yang menempat, gak melakukan perjalanan, orang yang melakukan sudah menempat di suatu tempat itu namanya
mukim. Agak ke atas lagi ini yang paling pol, yaitu memang sampai sudah mustautin. Dia di situ statusnya memang sudah menjadi warga tetap di situ. Gampang ngomong ngoten ya. Jadi mustautin dia menjadi warga tetap atau sudah memiliki rumah di situ. Di sihatin sekaligus sehat. Mustautin ini karena kalau kita melihat dari pengadatannya orang Arab zaman dahulu itu, kalau kalian tahu ya, pengadatannya orang Arab zaman dahulu itu ada sebagian orang Arab yang hidupnya itu memang hidup di kemah. Jadi modelnya itu nggawa wedhus akeh, marono karo nggawa kemah. Marono krungu oh daerah sana lagi banyak rumput, pindah ke sana, dibawa semua wedhuse, mendirikan kemah di situ, tinggal beberapa minggu, beberapa bulan di situ. Habis itu sudah habis, pindah lagi. Tapi yang sekarang juga masih ada kok orang Arab yang masih berkehidupan seperti itu, tapi bukan kemah, mobil-mobil besar. Masih melestarikan pengadatan yang seperti itu orang Arab. Wa syartuha fi abniyah jama'atan bi arba'ina wahiyah. Jadi syaratnya Jumatan itu yang pertama harus dilakukan di perkampungan, fi abniyatin. Napa harus di perkampungan. Berarti kalau dilakukan di luar perkampungan itu berarti nggak sah. Lagi kita harus jadi orang yang sifatnya nopo bahasan ya fleksibel lah. Karena ini merupakan kaul yang kuat, kaulnya jumhur. Jadi kalau di melok kaul sing kuat iki kowe nglakoni salat nang koyo contone mawon nang mall. Ya. Mall itu kan bukan perkampungan. Terus marang ngono mendirikan di semisal di pabrik yang bukan berada di perkampungan, maka kalau kita mengikuti kaul yang ketat ini ya wes itu nggak sah. Tapi kalau kita terlalu keras seperti ini nggak bisa luas, nggak bisa mencari kaul yang memperbolehkan, yang ada mall-mall seperti itu akhirnya dikuasai oleh kelompok sebelah. Dan itu kejadian. Makanya kemarin dulu saya pernah ikut PWNO, kalau nggak salah di daerah mana ya, saya juga sudah lupa. Itu akhirnya kita mencari kaul-kaul yang memperbolehkan agar kita boleh Jumatan di mall. Dan juga walaupun yang sholat itu bukan orang-orang yang mustautin, yang menetap menjadi warga situ muten, itu nggak masalah. Ada semua kaulnya, sampean lihat di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi. Semuanya ada boleh di situ. Jama'atan bi arba'ina juga harus berjamaah dengan 40 orang. Dan ini sama, ini khilafnya juga banyak. Ada yang mengatakan enggak harus 40, ada yang mengatakan cuma 2 boleh. Pon. Wahia bisifatil wujubi. Ini merupakan sifat kewajiban. Napa sifat kewajiban. Jadi mangke nang jerone Jumatan niku tarafe ngeten ya, rungokne. Taraf yang paling pertama sendiri adalah orang-orang yang kewajiban sekaligus mengabsahkan terhadap Jumatan. Level pertama yaitu orang-orang yang berkewajiban dan mengabsahkan. Mengabsahkan itu membuat Jumatannya menjadi sah. Yaitu tadi sifatnya. Pertama yaitu napa? Mukmin mukallaf, merdeka, laki-laki, mustautin dan juga sehat. Itu merupakan orang yang kewajiban sekaligus mengabsahkan. Lebih di bawah lagi yaitu orang-orang yang kewajiban tapi tidak bisa mengabsahkan terhadap Jumatan. Contohnya yaitu semisal bukan mustautin, hanya sekedar orang yang mukim, ya. Jadi orang yang mukim itu kewajiban sholat. Semisal aku berkunjung nang Bojonegoro, semisal ketepaan dina Jumat. Aku jadi kewajiban Jumatan, tapi saya tidak termasuk di dalam 40 orang yang bisa mengabsahkan kepada Jumatan. Taraf yang paling bawah sendiri ya ora bisa mengabsahkan, ya ora bisa, ya tidak kewajiban. Seperti orang perempuan. Wong wete ya gak kewajiban menghadiri Jumatan, ya gak bisa mengabsahkan terhadap Jumatan. Levelnya 3 itu.
wal waktu dan juga sing jenenge Jumatan itu harus dilakukan di dalam waktu fa yakhruj yusallud duhra bil bina. Kalau sampai keluar salat Jumatnya itu tadi kok keluar daripada waktu duhur, maka kalau seperti itu dia harus menyempurnakan sholatnya menjadi sholat duhur. Mulane teng mriki dingindakan walau syar'u fihi wa waqa ba'du sholati walau bitaslimatil masbuki kharijahu sallu ad-duhra wujuban li anha ibadatun la yajuzu al-ibtida' biha ba'dahu fatanqati bi khuruji kal haji wal haqqan lidawam bil ibtida' kadaril iqamah binaan ala ma fa'ala minha. Jadi intine iku fajaza bina atwalihima al aksarima kal itmam wal qasri. Terus intinya kalau sampai yang namanya Jumatan, sholat Jumat ini kok dilaksanakan dalam keadaan kok nanti kok keluar, maka nanti menyempurnakan sholatnya menjadi zuhur. Sik kait takbir Allahu Akbar kok marono kok wis keluar asarnya sholat zuhurnya sudah masuk asar, berarti nanti menyempurnakan menjadi sholat zuhur. Itu seperti itu. Bahkan makmum pun juga sama kan seperti itu kemarin. Wa min syurutiha taqdimu khutbataini yajibu ayyaquda bainataini. Dan termasuk daripada syaratnya Jumatan adalah harus mendahulukan dua khutbah. Khutbah dhisik sebelum salat Jumat, dua khutbah. Yang mana yajibu ayyaquda bainataini, yang wajib di antara dua khutbah itu untuk duduk bagi si khotibnya. Jadi khotib kudu lungguh di antara dua khutbah. Ruknuhumal qiyamu wallahu ahmadi wa ba'dahu sholli ala Muhammadi. Ruknuhuma utawi rukune khutbataini iku al qiyamu ngadeg Allah lan ing Allah ihmadi mujiya sapa sira khotib. Wa ba'dahu lan ing dalam sausi hamdi, ba'dan dalam sausi hamdi sholli maca selawat sapa sira ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah wal yusilan awaya wasiat sapa khatib, wal yusilan mesti awaya wasiat sapa khatib bitaqwa lawan takwa awil makna atau maknane takwa kama nahwi atiu. Niki kama nahwi niki mae dianggap zaidah. Kama nahwi atiu kaya sepadane lafat ati Allah. Kaya sepadane lafat ati Allah harakate kama nahwi ati Allah kaya sepadane lafat ati Allah ati padha taat sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah wajib wal yusi bitaqwa ta'alluqe fi kiltaihima niki teng yusi ngriku nggih. Ta'alluqe fi kiltaihima ing dalem karone khutbataini ing dalam antarane ing dalam karone khutbataini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wal fi kiltaihima terus maranganten wasatru wal wila ubainataini wa baina ma salla wa bituhraini. Wasatru lan nutupi aurat wal wila ulan nuli-nuli bainataini ing dalam antarane khutbataini wa baina ma salla ning dalam antarane salat sapa sahas sapa imam sapa khatib niku sapa sahas wa bituhraini lan kelawan sesuci loro tegese suci saking hadas lan suci saking khabas. Dados iki sing awakmu kudu ngerti rukune ya Allah ya Rabbi ya Karim khutbah. Rukunnya dua khutbah yaitu yang pertama al-qiyamu harus berdiri. Kemudian yang nomor dua wallahu ahmadi harus baca alhamdulillah ya, harus baca alhamdulillah fi kiltaihima. Ini nanti di kedua-duanya nih berarti ta'alukin nang kabeh iki. Bukan hanya napa namine wasiat bitaqwa mawon ya. Di fi kiltaihima mangke niki tak di wonten syarah. Yang nomor dua membaca alhamdulillah. Yang nomor tiga membaca sholawat serta salam. Yang nomor tiga yaitu wasiat bitaqwa walaupun tidak menggunakan lafaz takwa.
atau yang penting semakna dengan takwa, contohnya seperti atiullah fi kiltaihima, di dalam kedua-duanya, dua khutbahnya. Jadi fi kiltaihima niku yajibu al-qiyam wa hamdulillah wa shallallahu ala rasulillah wal wasiyat bit taqwa fi kulli wahidatin minal khutbatain. Jadi iling-ilingan khutbah ini syaratnya dalam ini yang pertama ya, yang disyaratkan dalam kedua khutbah adalah baca alhamdulillah, baca sholawat dan wasiat bit taqwa. Sehingga nyun sewu, kamu kudu ngerti tenanan niki, soalnya napa umpama awakmu lali, berarti sing jenenge syahadat, sing jenenge syahadat itu tidak termasuk di dalam napa rukun khutbah. Mongko di dalam anggapannya orang awam, kowe lek sampai orang maca syahadat, wah masih lali loh ya, dianggap rasa khutbah. Ini kita harus tahu. Ini dulu kejadian. Kebetulan Gus Tufel itu khutbah marno lali gak maca syahadat. Pertama sampai sholat, khutbah sampai sholat biarkan. Selesai khutbah langsung diseneni ya, Mbak. Ketua takmir tahu sebagai pengurus kono lah. Lah kebetulan Gus Tufel kebetulan lagi hafal bait ini tadi, langsung dibacakan ruknuhumal qiyam wallahu ahmadi wa ba'dahu sholli ala muhammadi wal yusibit taqwa awil makna kama nahwi ati Allah fi kiltaihim. Jadi ora enek syarat syahadat barang diwajanya bait loro iki wis langsung meneng ya pengurus masjid. Tapi walaupun itu bukan rukun, sebaiknya kita menghindari, begitu ya. Kita menghindari sebuah perkara yang sifatnya akan menyebabkan kesalahpahaman di orang-orang. Ya, yo mentang-mentang kuwi duduk rukun kowe akhirnya kepengin tampil beda. Ora perlu ngono kuwi, ora perlu. Pun, jadi iling-ilingan mek pertama maca alhamdulillah, maca sholawat dan juga wasiat bit takwa. Ini yang wajib dalam kedua-duanya. Soalnya nanti ada yang wajib dalam salah satunya. Pun wasatru wal wila ubainataini wa baina masallah wa bituhraini. Harus sing jeneng orang yang khutbah itu harus menutupi terhadap dirinya, auratnya. Kemudian harus wal wilau harus kontinu. Kontinu di antara napa? Yang pertama kontinu di antara dua khutbah. Dua khutbahnya harus kontinu. Yang nomor dua wabaina masalah antara dua khutbah dan juga salatnya juga harus kontinu. Langsung, jangan sampai ada senggang yang lama. Pun tengeriku di ngendikaaken ngoten. Wabituhraini dan juga harus suci dari suci dari hadas dan juga suci dari khabas. Pun wa yatma'innu qa'idan bainahuma wa yaqra'ul ayata fi ihdahima. Wa yatma'innulan antengo tau tumaknina sapa khatib qa'idan halil wong kang longgo bainahuma ing dalam antarane khutbataini wa yaqra'u lan maca sapa khatib al ayata ing ayat fi ihdahuma ing dalam salah suwijine khutbatain fi ihdahuma ing dalam salah suwijine khutbataini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wasmud du'a saniyatan lil mu'minin wa hasanun takhsisuhu bisami'in wa yatma'innulan wasmud du'ai ngaten wasmat du'ai atau teng al ayatan ngriku harakati bener nih wasmat du'ai lan maca ing asmone atau barang kang den jenengi donga. Asmat du'ai lan maca ing barang kang den jenengi donga saniatan ing dalam khutbah kang kaping pindho lil mukminina ndongaake lil mukminina maring wong kang padha mukmin. Wa hasanun takhsisu bisamiin wa hasanun lan utahi barang kang bagus iku takhsisuhu ngususake ing donga khususake ing doa bisamiin aklan wong kang padha ngerungu. Samiin aklan wong kang padha ngerungu. Kemudian syarat yang rukun yang selanjutnya adalah orang yang khutbah itu harus yatma'innu qa'idan bainahuma.
di antara dua khutbah harus duduk. Pon. Wa yaqra'ul ayata fi ihdahuma, membaca ayat Al-Qur'an di salah satu daripada dua khutbah. Kamu boleh di pertama juga boleh, di kedua juga boleh, bebas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, harus baca satu ayat ya. Terus marang wasmat doa isaniatan lil mukminin, dan harus membaca doa di khutbah yang nomor 2 untuk para mukminin. Wa hasanun takhsisu bisam'in, dan baik untuk mengkhususkan doa tersebut untuk orang-orang yang mendengarkan. Jadi rukun khutbah itu yang masalah pembacaan yaitu ada 5 Pak, iling-ilingan. Yang pertama baca alhamdulillah, yang kedua baca sholawat, yang ketiga ini baca wasiat bittaqwa. Ini harus dilakukan di kedua khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian syarat yang keempat adalah membaca ayat di dalam salah satu dari kedua khutbah, boleh di pertama atau di kedua. Dan yang terakhir di khutbah kedua harus mendoakan kepada para mukminin. Juga sunnah nanti mendoakan kepada para pemerintah. Ya, jadi awak perlu Pak ndongakne supaya awak dhewe iki oleh pemimpin yang baik di dalam menjalankan tugasnya, baik secara kenegaraan dan keagamaannya. Itu ya penting, ora kalah penting. Pon sunan hal huslu wa tandiful jasad walubsu abyadin wa tibun in wajad. Sunan hal tawi sunah Jumat iku al huslu adus wa tandiful jasadi, lan bersihake ing jasad, walubsu abyadin lan nggunakake ing klambi putih, lan nggunakaken ing klambi putih, watibun lan minyak wangi in wajada lamun nemu sapa sahas ing tib. Sunah-sunahnya Jumat yaitu yang pertama mandi ya, kata Jumatan nih adus Pak. Tujuannya untuk menghilangkan bau-bau yang tidak enak dari diri kita. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus marangaten watan diful jasad, membersihkan terhadap jasad. Walubsu abyadin, menggunakan pakaian-pakaian putih. Wah, ini bukan hanya baju saja loh ya. Kalau bisa sak kopiahe, sak apa iki jenenge, sak sarunge putih kabeh, itu sunah semua. Pun. Watibun in wajad, memakai minyak wangi. Ya minyak wangi, Pak. Karena man nadufa saubuhu qallahamuhu wa man tabarihu zada aqluhu. Men niki dawuh para ulama niki. Dawuh Imam Syafi'i, dawuh Sayyidina Ali, dawuh man nadufa saubuhu qallahamuhu. Barang siapa yang bajunya itu bersih, niscaya akan sedikit bersedihnya. Dia akan sedikit bersedih. Untuk barihuhu zada akluhu, orang yang baunya itu wangi maka akan menambah kecerdasan akalnya. Jadi segampangannya ngomong ini, solusi lek kue galau Pak. Ini solusi paling enteng adalah kamu mandi dan kamu membersihkan baju kamu. Aduso gawe kelambi sing resik, niku wis qallahamu, akan meminimalisir rasa sedihmu. Ya, apa mana yang minyak wangi bisa, insyaallah gak anti galau ya, obat anti galau. Pun wa bakkarul masya lahamin fajri wazdada min qiraatin wa dzikri. Wa bakkarolan ngeruputo sapa sahas, wa bakkarolan ngeruputo sapa sahas al masya ing melaku, al masya ing melaku, laha krono laha maring Jumat, min fajrin saking subuh, wasdadalan nambah sapa sahas min qiraatin ing maca Al-Qur'an, wa dzikrin lan ing dzikir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, termasuk daripada sunnahnya Jumatan yaitu kita berangkat pagi. Meruput ini maknanya berangkat pagi. Berangkat pagi-pagi.
Wasdada min qiraatin wa dzikri, dan memperbanyak bacaan Al-Qur'an dan juga zikir. Pun dawuh para ulama seperti yang didhawuhaken kalian para ulama, mulak sering toh ngerungu sapa wonge sing datang di pertama nanti dapat ganjarane unta. Nah, marang ngono niki hadis tak bacakan mawon. Teng mriki dawuh Kanjeng Nabi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kenapa kok sunnah kita berangkat pagi-pagi? Teng mriki dawuhaken ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubunal awal fal awal. Di setiap pintu dari beberapa pintunya masjid itu ada terdapat para malaikat yang mencatat siapa yang datang terlebih dahulu dari yang lainnya. Ya, siapa yang datang terlebih dahulu, siapa yang datang lebih dahulu. Wa man ightasala yaumal jum'at wasalal janaba ay ka ghasliha summa raha ay fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanatan ay wahidan minal ibil. Nah, barang siapa yang mandi di hari Jumat kemudian dia berangkat di waktu yang pertama, maka seolah-olah dia itu berkurban unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqaratan. Barang siapa yang berangkat di waktu yang kedua, maka dia seolah-olah berkorban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalisah fa ka'annama qarraba kabishan akran. Barang siapa yang berangkat di waktu yang ketiga, seolah-olah dia berkorban menggunakan wedhus gibas, kabishan wedhus gibas. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajatan. Barang siapa yang berangkat di waktu keempat, seolah-olah dia itu berkorban dengan petek, dengan ayam. Wa man raha fi sa'ati khamisah fa ka'annama qarraba bidatan. Barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk Jumatan di waktu kelima, maka seolah-olah dia itu berkorban dengan menggunakan telur, ya. Menggunakan telur. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tapi dalam satu riwayat ada yang mengatakan yang berangkat di waktu kelima itu bukan kok telur, tapi usfur, kalladhi yahdi usfuron, orang yang menghadiahkan manuk emprit. Jadi marine burung marine ayam itu seperti orang yang berkorban atau menghadiahkan usfur atau burung emprit. Ya, baru wafisa disa yang nomor 6 itu, yang nomor 6 itu baru dia seolah-olah berkurban menggunakan dapat ganjarannya telur. Wasa'atu min tulu'il fajri kama jara alaihi al-musannaf la syamsu wal zawal al asah li annahu awwalul yaum syar'an. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi ini nanti yang menjadi ini nanti yang dawuhnya para ulama, maksudnya berangkat untuk yang pertama kali itu ada yang mengatakan seperti ini. Ada yang mengatakan berangkat yang pertama itu dengan artian ya memang yang diiktibar itu adalah waktunya. Jadi cara mulai waktu mari subuh sampai nang Jumatan. Katakan waktu mari subuh jam 5. Marang ngono nang waktu Jumatan itu jam 12. Katakan gampangane ngomong ngono. Berarti ada sekitar waktu 6 jam atau kurang lebih 6 sampai 7 jaman. Ya kan? 6 sampai 7 jam. Lah itu, barang siapa yang berangkat di waktu yang pertama berarti nanti dapat napa? Berangkat berarti mendapatkan seolah-olah kurban dengan unta dan seterusnya itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi yang diiktibar adalah waktune. Jadi kue masih budal pertama dewe, tapi budalmu iku mang jam 11 seperti yang terjadi sekarang ya. Kue budal jam 11. Ya. Wong sing gorong ono sing budal, gak oleh ganjarane unta. Ora enek ganjarane unta kue budal jam 11. Jam 11 wis jam 12 pisan, Pak. Soalnya dog pisan kan urutan mang kan unta, mari unta, sapi, mari sapi,
mari wedhus ayam. Mari ayam, ada satu riwayat mengatakan seperti napa iki jenenge burung emprit. Yang nomor 6 baru seperti telur. Ada yang mengatakan jadi iktibarnya itu adalah waktu. Paham ya? Iktibarnya adalah waktu. Jadi kue budal jam 11 masih awe budal awal dhewe. Iki ganjarane ndok kowe. Tapi ada yang mengatakan maksud daripada unta, sapi, marono dan seterusnya itu ya. Itu ada yang mengatakan adalah nisbatnya ganjarannya orang yang datang terlebih dahulu dengan orang yang kedua dengan orang yang ketiga. Ya ono wong berangkat pertama ini seolah-olah dapat berkorban dengan unta dan seterusnya. Jadi itu hanyalah selisih, tidak melihat saahnya atau jamnya. Pun. Dan saya ingin membahas sedikit membahas yang menjadi permasalahan dan pertanyaan di masyarakat umum. Katanya kan bahwa yang namanya kiamat itu terjadi di hari Jumat. Ya betul. Kiamat itu terjadi di hari Jumat. Lah terus untuk daerah-daerah yang belum hari Jumat yaitu masih hari Kamis. Wis sida kiamat ora nang daerah kuwi. Kan banyak pertanyaan seperti itu. Maka jawabnya seperti ini. Kowe gak usah bingung lek ono pertanyaan katanya hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Lah terus kan yang namanya daerah yang lebih barat itu kan pasti belum Jumat. Kan seperti itu ya. Maka jawabannya mudah bahwa nanti mendekati kiamat yang namanya jam itu akan menjadi bledru kabeh. Paham ora kowe? Sing jenenge jam ini akan terjadi yang namanya bledru atau banyak kerancuan di dalam jam. Karena apa? Karena kan ini matahari itu kan kalau sudah di hari kiamat itu terbitnya akan dari barat. Berarti ini kan akan terjadi yang namanya kerancuan di dalam jam. Sehingga bisa dipastikan nanti di hari Jumat semua sandunya ini kabeh dinane Jumat. Yang lebih barat yang harusnya belum Jumat lah matahari wis terbit dari barat terlebih dahulu. Ayo. Jawabannya enteng Pak menurut gue. Kalau usah bingung. Sementara ini kan banyak yang bertanya seperti itu. Tak jawab kayak ngono ae, gampang. Wa sunnatul khutbati bil insati wal khaffu fi tahiyatis salati. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa sunnatul khutbati utai sunnah khutbah iku bil insati hasil kelawan ngerungu. Nek bahasa makna kunone iku bil insati kelawan nengklengake. Iku bil insati kelawan nengklengake, bil insati kelawan nengklengake. Wazdada wal khafulan nyepetake fi tahiyatis sholati ing dalam salat tahiyatul masjid Jadi disunnahkan tatkala khatib lagi berkhutbah untuk kita itu insot itu makna jawane kunone adalah napa nengklengake itu diam dan konsentrasi mendengarkan. Jadi ora kok mek ngrungokne tapi ngomong dhewe mboten diam dan mendengarkan itu maknanya insot. Wal khaufu fi tahiyatis salat. Disunahkan untuk mempercepat terhadap tahiyatus salat. Salat tahiyatul masjid. Artinya kalau kita masuk ke dalam masjid, kondisinya sudah khutbah, kita tetap disunahkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Kalau selain tahiyatul masjid enggak boleh. Kalau salat selain tahiyatul masjid itu enggak boleh. Babu salatil idaini. Saiki ku bab mertelake salat Id loro. Saiki ku bab mertelake salat Id loro, salat Idul Fitri Idul Adha. Tusan nurok atani laumun farida bainat tulu'in wa zawaliha ada. Ya Allah tusanuden sunnahake apa rakaatane rong rakaat laumun faridan senajan ngoten mawon nggih. Laumun faridan senajan dhewe. Mana ringkasnya ngaten? Walau munfaridan senajan dewe baina tuluin ing dalam antarane muncule srengenge wazawali dalam dalane lingsire sames adaan terus adaan kelawan ada
Jadi sunnah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha 2 rakaat sekalipun dia itu sholatnya sendiri tidak berjamaah. Waktunya kapan? Mulai dari tuluk, ingat, tulu'il fajri. Tulu'il fajri itu berarti keluarnya matahari. Keluarnya matahari sampai lingsirnya matahari. Ya, berarti sampai duhur. Itu dilaksanakan secara adat waktu itu. Pun takbiru sab'in awwalal ula yusan wal khamsi fi saniyatin min ba'dian kabara fi ihramihi wa qaumatih wa khutbatani ba'daha ka jum'atih. Takbiru sab'in utawi takbir ping 7 awwalal ula ing dalam kawitane rakaat kang pertama. Yusan den sunnahake apa takbir wal khamsilan takbir kelawan ping 5 lan takbir kelawan ping 5 visa niatin ing dalam rakaat kang kepindho mimpak diangkap baroh ing dalam sause takbir sapa sahas fi ihramihi ing dalam ihrami dalam takbiratul ihrami sahas wa qaumatihi wa qaumatinan ing dalam pengateke sahas wa khutbatani lan sunnah khutbah loro ba'da ing dalam sause salatil Id ka Jum'atihi kaya khutbah Jum'ate sahes bon. Jadi sunnah kalau kita melaksanakan sholat Id walaupun itu takbiratul ihram walaupun itu sholat sendiri atau berjamaah di rakaat pertama sunnah untuk takbir 7 kali. Takbir 7 kali itu kalau di rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua itu 5 kali. Tapi 7 dan juga 5 ini setelah seseorang melaksanakan takbiratul ihram dan setelah seseorang itu melaksanakan takbir karena untuk berdiri. Jadi kalau takbiratul ihram Allahu Akbar, ini takbiratul ihram enggak masuk di dalam 7. Napa? Enggak masuk di dalam 7. Kemudian begitu juga di rakaat kedua takbir 7 kali. Allahu Akbar. Dan sunnah di antara beberapa takbir ini yang 7 itu untuk membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar 7 kali. Di rakaat kedua itu 5 kali. Walaupun bolak-balik matur, hukumnya takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua itu hanyalah sunnah biasa, bukan sunnah abad, sehingga tidak boleh digantikan dengan sujud sahwi. Lek wis lali ya wis lali ya, ojo digantikan dengan sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang nomor 2, andaikan ada imam yang lupa melaksanakan takbir 7 kali di awal rakaat pertama dan takbir 5 kali di rakaat yang kedua, enggak perlu untuk mengulangi. Lek kadung maca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Iku wis aja sampai dibaleni maneh nang napa? Takbir 7 kali nih. Enggak usah dibaleni maneh nang takbir 7 kali. Ora oleh wong wis kadung tersibukkan dengan kewajiban. Jangan kembali kepada perkara sunnah. Orang wis baca bismillah. Aja wis bismillah. A'udzunya Fatihah itu sudah kehilangan tempat untuk membaca takbir. Ini sama dengan itu loh, kabiro itu jenis doa iftitah ya. Orang yang baca kabiro itu sunnahnya kalau dia belum baca bismillahnya al-fatihah atau a'udzunya Fatihah. Jadi sampean mari takbir Allahu Akbar. Kok marang ngono keprojot omong maca bismillahirrahmanirrahim. Sudah hilang kesunahan bagi sampean membaca doa iftitah. Begitu juga imam-imam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau dia sudah membaca yang namanya bismillahirrahmanirrahim, hilang sudah tempat kesunahan dia membaca takbir 7 kali di rakaat yang pertama dan di rakaat yang kedua ketika sudah membaca bismillah. Jadi enggak usah kembali. Imami ya rasa kembali, sing makmume ya aja geger. Napa? Sing makmume ya aja geger.
Napa aku nyapa kok tak omongno ngene. Ini kejadian pisan. Nyuwun sewu dengan bahasa yang agak keras ya. Imam kudu ngalim, sing makmum ya kudu ngalim. Mulai repot. Imam lek bodoh, imam lek jahil ya bodoh, ya angel. Makmum lek jahil ya angel pindho. Jadian sing niku bapakku lho Abi. Rahimahullah, beliau niku nate ngimami salat Idul Fitri. Seringnya kan Idul Fitri. Wah, niku Abi niku ing dalem ati-ati ya ben eling lek kapan salat Idul Fitri atau Idul Adha itu takbir dulu 7 kali sampai dicatat kalian. Entah itu di tangan, entah itu di kertas. Ojo sampai lali. Nah, karena lali Pak, kadang wong nek sing cah nom-nom dikira takbir pertama wis dikira rukuk, dikira sujud kuwi engko. Jenenge dilakoni setahun sepisan, setahun ping pindho, Pak. Abi ini sampai di usahane Abi ini ngoten lho, ya sepuh lho. Usahanya sampai ditulis kalau nggak di tangan di kertas. Takbir rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali, ben eling. Bahkan Jumatan pun juga bisa Ami. Salam dulu sebelum duduk. Sampai dicatat ngono karo Abi. Ya putra-putrane ya diuriki wong nyatet ngono ben eling. Wis dicatet ngono karo Abi mari takbir Allahu Akbar. Maro lali. Tapi ketepaan supe akhirnya langsung baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun sewu dengan bahasa yang agak kotor makmume ya jenenge wong awam ya. Bahasanya goblok-goblok lah bahasanya. Iki ngelingno oleh gak terima subhanallah. Wanter ge ora mandek-mandek. Wanter ge ora mandek-mandek. Ngene iki sing angel ya sing ngene iki. Modele orang enggak tahu tapi keminter ya model ini. Subhanallah wanter ngiling Nabi. Nabi kan tahu hukum. Gak ngurus kan masih subhanallah, gak ngurus lang wis pancen sudah kehilangan tempat sunnah membaca takbir 7 kali. Lanjut. Rakaat keloro ketae Abi ya supe malih. Eling namane subhan. Mari sholat langsung orang itu berontak. Nah, ini orang kan bahasanya ruwet gara-gara kegoblokannya yang ini. Berontak nang Nabi habis-habisan. Sholatnya sampean gak sah. Nah iya toh, ngene iki lho. Wong ora tau ngerti hukum ana yai ngimami batal nih gara-gara tak. Sholat sampean gak sah. Dari Nabi lah polo gak sah iki ngono lho mek sunnah. Bahasane klarifikasi ya. Ini sunnah, tadi saya juga lupa. Ini sunnah. Menghelah sampean. Gue kiri koyo. Jadi yes minta tolong lah bahasanya kalau orang awam itu nggak tahu hukum hendaknya dipasrahkan kepada orang yang tahu hukum. Ojo keminter itu lano makmum yo imam yo kudu alim, ini yang paling pertama. Yang nomor 2 yang nggak kalah penting makmum yo kudu ngalim. Ruwet Pak dunia nih akhirnya nek mboten salah lho, lek mboten salah iki makmum yang lainnya ini ada sebagian yang dijak untuk diperintahkan atau diajak untuk sholat lagi. Ngira lek kapan kuwi ora sah. Ngono kuwi lho wis jen mentuwa lah. Habis gak ngurus wis angel kan? Lalu dari para ulama awak dewe musuh bahasane gitu ya. Debat musuh orang yang bodoh itu 1000 kali lebih sulit daripada musuh orang alim. Paham ora? Lek musuh wong padha pintere penak. Karek bahasane saling bertukar hujah, saling bertukar dalil, saling bertukar referensi. Karuan sapa sing bener, sapa sing salah mari. Lek musuh wong bodoh, les dikandani sing bener wis panggah ae. Ngoten. Lanjut Pak, ini curhat iki aku ceritane. Aku soalnya gumem Mas iki sering banget. Pokoknya sering banget. Dan kalau ada imam nanti setelah baca Fatihah
dia langsung gak baca takbir tapi langsung baca Fatihah, lupa. Kebanyakan ada yang kemudian tengah-tengah langsung ingat langsung baleni maneh bocah takbir. Ya, itu harus kita jawab bahwa itu hukumnya ya gak sampai membatalkan terhadap sholat, orang sampai membatalkan, tetap sah. Tapi enggak kurang baik lah karena sudah kehilangan tempat kesunahan membaca takbir. Itu menurut satu pendapat. Kelihatannya saya dulu dibaca di salah satu referensi ada yang mengatakan tetap boleh, tetap sunnah untuk membaca takbirnya itu tadi. Ini hanya sekedar kita itu biar wawasannya luas karena kaidah yang seperti disampaikan oleh para ulama, mangkasturo ilmuhu qalla i'tiraduhu 'alan nas. Barang siapa yang luas ilmunya, pengetahuannya, maka akan sedikit dia tidak setuju dengan orang lain. Wonge lek ilmune luas, ora kok titik-titik kabeh disalahne, kabeh titik-titik di bid'ah-bid'ahne memang sampai dikufur-kufurne. Pun, niku ngoten wis. Rasa kakean curhat, Pak, iki kurang akeh iki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mimba dian mun yo kabar fil ula min humatis anwala wila wasab afisaniyatin ay awwala kabaro takbiro sapa sahas fil ula ing dalam khutbah kang pertama min huma saking karone khutbaten tis'an kelawan ping 9 wilaan kelawan nuli wasab alan kelawan ping 7 fisaniyatin dalam khutbah kang nomor loro ai awal tegese ing dalam kawitane. Jadi kalau dalam khutbah nanti disunnahkan baca takbirnya khutbah pertama di awal itu 9 kali. Untuk khutbah kedua itu bacanya pinten? 7 kali. Wa sunna min qabli salatil fitri fitrun kadat imsaku yauman nahri. Wa sunnalan den sunnatake min qabli salatil fitri saking sadurunge salat Idul Fitri apa fitrun mokel kada iku kaya dene mengkono-mengkono fitar kada iku kaya mungkin-mungkin fitar al imsaku utawi sunnah ngeker yauman nahri fi nushatin niku mboten hatan nahri tapi yauman nahri ing dalam dinane riyaya Idul Adha Jadi kalau besok Idul Fitri itu sunnah sebelum kita berangkat menuju salat Idul Fitri untuk membatalkan terlebih dahulu. Mangan dhisik. Ngombe, mangan gorengan, ya lebih baiknya sih kurma. Adis, mangan gorengan, ngombe, pokoknya dibatalkan terlebih dahulu. Tapi kalau untuk Idul Adha sunnahnya imsak, kita enggak dibatalkan dulu. Enggak makan apapun dulu, nanti habis sholat baru makan-makannya. Pun wabak kiril khuruja wabak karo mawon nggih niku ajane dibaca wabak karol khuruja lal khatibu wal masyu wat tazyin wat tatwibu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wabakarolan ngeruputo sapa qasidu salatil id al khuruja ing metu lal khatibu orang ngeruput sapa wong kang khutbah wal masyu lan sunnah apa malaku watazyinu lan maesi ya watatbibulan wewangen jadi sunnah ini termasuk bahas sunnah bagi orang yang mau menghadiri salat Idul Fitri dan Idul Adha untuk berangkat pagi-pagi. Itu selain khotib, kalau orang yang khotib nanti aja datangnya. Ya, mau khutbah, mau sholat badan nifat akhir ila waktu sholat lil ittiba. Kemudian wal masyu, kalau bisa kita hadir ke tempat sholat Idul Fitri Idul Adha itu dengan cara berjalan dan disunahkan nanti antara jalan pulang dan juga
jalan kembali itu beda. Ya. Arangan ya Allah ya Rabbi ya Karim wa tazinu. Bisa mungkin kita kalau waktu hari raya itu memperhias diri yakni dengan mandi. Ya tazin teng mriki ai bil ghusli. Pertama dengan mandi. Kemudian yadkhul waktu binisfil lail. Jadi mandi di waktu Idul Fitri ataupun Idul Adha itu sudah disunnahkan mulai dari setengah malam. Jadi jam 12 bengi ma'ari takbiran itu sunnah untuk mandi untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi kok niatin semisal Pak Usoli nawaitul husla Idul Fitri sunatan lillahi ta'ala. Contoh semisal seperti yo gawe sing kelambi apik barang, Pak. Gawe kelambi apik, gawe kelambi anyar. Ya. Itu nanti termasuk daripada yang dianjurkan di dalam hari raya. Ya, tapi yang paling itu bukan poin penting. Watatyibu dan mengenakan wangi-wangian. Tapi seperti yang dilakukan oleh para ulama, yang paling disunnahkan untuk menghadiri adalah orang laki-laki, kemudian para perempuan-perempuan yang sudah tua, yang sudah nenek-nenek. Adapun perempuan-perempuan yang masih apa bahasanya, yang masih nggak sampai tua, itu disunahkan nanti nggak disunahkan untuk berangkat ke masjid. Itu menurut satu pendapat. Itu seperti itu. Tapi saya menemukan satu pendapat di dalam kitab, kalau nggak salah di Asnal Mathalib, kalau nggak di Asnal Mathalib ya di kitab Al-Bayan. Itu ada yang mengatakan bahwa walaupun perempuan-perempuan yang masih muda pun itu nanti sunnah untuk hadir di masjid. Cuma catatannya ini yang agak sering dilanggar. Tidak menggunakan, tidak berhias diri, tidak menggunakan wangi-wangian. Itu yang sulit, yang banyak dilanggar. Bon, wakab biru lailatayil idi ila taharrumin biha kadalimatala as-salawati ba'da subhit tasi'i ilan tihai asri yaumir rabi'i. Jadi wakab biru lan podo takbiro sopo wakab baru mawon, wakab baru lan podo takbiro sapa nas, wakab baru lan podo takbiro sapa nas lailatul idi ing dalem wengi lorone dina riyaya, dalem wengi lorone dina riyaya ila taharrumin temeka maring takbiratul ihram biha kelawan salatil id, biha kelawan salatil id kada kelawan kaya mengkene lailatul id, kada kelawan kaya mengkene lailatul id, lima takbiro ing dalem zaman, takbiro sira ing dalem zaman tala kang ngiring-ngiringi apa mas salawati ing pira-pira salat ba'da subhit tasi ing dalem sause salat subuhe tanggal 9, dalam sause salat subuhe tanggal 9 ilan tihai asri yaumir rabi'i temuka maring tutuke asare dina kang kaping 4, temuka maring tutuke dina kang kaping 4. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun terus teng mriki tinggal iki sunah takbiran. Jadi disunahkan kita di waktu malam Idul Adha, malam hari raya, untuk melaksanakan yang namanya takbiran. Takbiran itu di mana-mana pun nggih. Takbiran itu teng mriki didawakan min ghurubis syamsi, mulai dari terbenamnya matahari, fil manazil di rumah, waturuk di jalan-jalan, wal masjid di masjid, wal aswaq dan juga di pasar-pasar. Semuanya disunnahkan untuk disunnahkan untuk melakukan takbir. Masya Allah, kula singin tasih eling dawuh bapak kula. Usahakan yang namanya takbiran itu sing muni aja si speakere, tapi awak dhewe nih.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dadi awak dhewe muni Pak, aja malah speaker sing diunekne. Nanti akan memberikan kesan yang berbeda tatkala semua para muslimin di waktu malam hari raya semua podo takbiran. Iling-ilingan takbiran Pak. Aja uraan ya, bocah saiki malah digawe konvoy, gawe uraan. Takbiran, maca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maca sing tenanan. Ora uraan sing penting sepeda motoran ora diblayer-blayer. Maca tenanan. Pun hingga takbiratul ihramnya salat hari raya tersebut. Tadi kalau Idul Fitri ya hingga salat Idul Fitri itu tadi. Kada lima tala as-salawati seperti halnya nanti disunnahkan ya khusus yang takbir mutlak dan juga takbir mursal. Ini yang nomor 2 ini takbir mursal. Begitu juga nanti khusus yang Idul Adha disunnahkan untuk melakukan takbir di setiap ba'da sholat. Di setiap ba'da sholat, yakni setelah subuhnya tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ini nanti akan berakhir di asarnya hari keempat. Ayhoirul haji yukabbiru min subhi yaumi arafah ila akhir ayyamit tasyrik. Jadi kalau orang yang enggak haji itu takbirannya mulai dari subuhnya hari Arafah sampai selesainya ayyamut tasyrik. Sampai selesainya ayyamut tasyrik. Pun Allah ya Rabbi ya Karim. Pun bab salatil khusuf yutaiki kubab mertela aki salat khusuf. Khusuf kalau kho itu gerhana rembulan. Gerhana rembulan awal kusufilan gerhana matahari dzi raq'atani wakilahatain hawat ruku'aini wa qaumatain dzi utawi ikilah salatil khusuf wal kusuf. Dzi utawi ikilah salatil khusuf wal kusuf iku rakaatani rong rakaat wakila hataini lan tai karo-karone ikilah salatil kusuf wal khusuf iku hawat mengku apa ila hataini ruku'aini ing rong ruku'an wal wa qaumataini lan rong pengadekan. Jadi salat khusuf salat gerhana niku dingendikaken paling sedikitnya adalah di rakaatani. Paling sedikitnya melakukan salat khusuf gerhana matahari dan juga gerhana rembulan itu cuma melakukan 2 rakaat. Ya, rakaat-rakaat sing biasa lho kayak rakaat biasa nih. Kayak salat sunnah biasa itu paling minim. Nah, paling agak sempurna bahasane wakilah hataini hawat ruku'aini wa qaumataini. Nanti tata cara yang agak sempurna adalah nanti tiap rakaatnya itu mencakup terhadap 2 rukuk dan 2 berdiri. Misal takbir Allahu Akbar. Maca Fatihah surat pendek marono rukuk. Mari rukuk ora kok sujud tapi ngadeg maneh. Ya, baca Fatihah lagi, baca surat-surat lagi, rukuk lagi. Terus melanjutkan seperti salat biasa. Pun wa sunnatat wilu ini yang tengah-tengah, yang paling panjang, yang paling sempurna gini yang nomor 3. Wa sunnatat wilu tira'il qaumati wa subhatir raq'ati was sajdati wa sunnalan den sunnah taki apa tatwilu tira'il qaumati. Ndawaake ing wacane pira-pira pengadeg. Ndawaake ing wacane pira-pira pengadeg wa subhatir raq'ati lan ndawakake to nyuwekake ing tasbihe pira-pira rakaat wasajda rakaat ruku wasajdati lan pira-pira sujud dadi yang paling sempurna sendiri di dalam salat gerhana matahari dan juga gerhana rembulan adalah salatnya 2 rakaat
ditambah rukuknya menjadi 2 dan berdirinya juga 2 kali dan bacaannya lama-lama panjang-panjang. Rupane nopo? Nang mriki didhawuhaken maka dia membaca di berdiri yang pertama baca Fatihah, kemudian ya pertama ta'awudz, doa iftitah dan Fatihah, kemudian baca Al-Baqarah. Bayangane, Pak. Ya mendem ini jelas wong Indonesia ora enek sing gelem ngene iki wis ora payu nang Indonesia model ngene iki. Rakaat pertama dan berdiri yang pertama itu baca Al-Baqarah. Mateng loh. Berdiri yang kedua baca 200 ayat dari Al-Baqarah. Kira-kira 200 ayat dari Al-Baqarah. Rakaat kedua berdiri yang pertama itu baca 150 ayat dari Al-Baqarah. Kira-kira itu. Dan yang nomor 4, rakaat kedua berdiri yang nomor 4 itu kurang lebih baca sekadar 100 ayat dari Al-Baqarah. Mateng is. Ecomu. Pun. Kemudian juga memperbanyak tasbih di dalam rukuk ya. Tasbih dalam rukuk dan juga sujud. Nah ngriki dingetikaken untuk tasbih dan juga rukuk yang pertama sekadar 100 ayat dari Al-Baqarah. Waduh, oyakulu wis masyaallah wis pokoke nang kene. Sowe tenan sampean tinggal baca di syarahnya saja. Kemudian di rukuk dan juga sujud yang kedua sekadar 80, rukuk dan juga sujud yang ketiga itu sekadar 70, rukuk dan juga sujud yang keempat sekadar 50 ayat dari Al-Baqarah. Masya Allah. Salatnya lek ngene berjam-jam hataman wae, Pak. Insyaallah enek, insyaallah gelem iki wong Indonesia. Enek kok, tarawih ae enek sing gelem hataman kok. Ya enek lah, sebagian orang pasti ada yang mau seperti ini. Wal jaru fi qiraatil khusufi liqamarin wasirru fil kusufi. Wal jaru lan sunnah pembantarake fi qiraatil khusufi ing dalam gerhana rembulan liqamarin krana rembulan. Wasirru lan sunnah nglirihake fil kusufi ing dalam gerhana matahari. Kalau salat khusuf gerhana rembulan ya sunnah untuk dibaca keras. Kalau salat kusuf gerhana matahari itu sunnahnya napa? Dibaca lirih pelan. Wa khutbatani ba'daha kal jum'ati qadim ala fardin fi waqtin wasi'ah. Wa khutbatani ba'daha kal jum'ah kal jumu'ah qadim ala fardin fi waqtin wasi'ah. Wa khutbatani lan sunnah apa khutbah loro ba'da ing dalam sause salat kal jum'ati hale kaya dene khutbah Jumat qadim dingin sapa sira ala fardin ing atase salat fardu. Salat fardu bi waktin sertane waktu wasi'ahu kang amot apa waktu ing fardin. Dados disunatkan untuk melakukan 2 khutbah setelahnya salat kusuf dan juga khusuf sama seperti halnya khutbahnya Jumat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dari segi semua rukun-rukunnya juga sama. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus maranganten qadim ala fardin di waktin wasi'ah. Dahulukan sholat gerhana daripada sholat fardu kalau memang waktunya masih cukup. Jadi semisal Isya itu sudah terjadi yang namanya gerhana bulan. Di sini disunnahkan untuk mendahulukan sholat khusuf, sholat khusuf ya, sholat gerhana terlebih dahulu daripada sholat fardu. Kenapa? Karena khawatirnya terburu sudah selesai gerhananya. Pokoknya syaratnya siji waktunya masih cukup. Allah babu salatil istisqa iki bab mertelake salat istisqa sali ka'idin ba'da amril hakimi fi taubatin waradilil madzalimi. Sali salat sapa sira ka'idin kaya dene salat id, salat riyaya ba'da amril hakim dalam sausi oleh perintah hakim. Taubatin kelawan taubat waradilan kelawan balik akilil madzalimi maring pira-pira penganiaya wal birri wal i'taqi wasiyami salasatan warabi al ayyami. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wal birri lan kelawan gawe bagus wal i'taqi lan merdeka aki wasiyami lan poso salasatan ing dalam telung dina warabi al ayyami lan ing dalam dina kang kaping 4
fal yakhruju bi bidlatit takhasyu'i ma'ruddain wa ruttain wa rukai fal yakhruju mongko becik metu sapa nas bi bidlatit takhasyu'i kelawan nganggo klambi biasa kang duweni khusyuk klambi biasa kang duweni khusyuk ma'ruddain sertane lare pira-pira lare alit kang nyusu warut tain lan pira-pira hewan kang padha mangan rumput waruk kain lan pira-pira wong tuwa kang padha mbungkuk terus teng mriki akan salat istisqa itu salatnya sama seperti halnya salat hari raya persis, tapi tata cara salatnya adalah yang pertama pemerintah itu menyuruh istisqa itu kan sholat untuk minta hujan. Yang disunahkan tatkala gara-gara sudah kekurangan air atau bahkan musim paceklik sama sekali nggak ada air. Sholatnya sama persis dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha, hanya saja yaitu pertama pemerintah memerintahkan kepada seluruh para manusia untuk bertaubat, mengembalikan semua tindakan-tindakan dolimnya. Kalau pernah nyuri, kalau pernah gosok, ayo dikembalikan semuanya. Yang nomor 2 yang selanjutnya berbuat baik, memerdekakan dan berpuasa selama 3 hari. Jadi saat durungi metu sholat istisqa itu poso 3 hari terlebih dahulu sebagai perintahnya hakim. Warabial ayami baru di hari ke-4 iku fal yakhruju bibidlatit takhasyu'i. Semuanya keluar menuju lapangan tapi menggunakan pakaian yang enggak mewah. Pakaian yang biasa-biasa. Ma'ruddoin besertaan dengan anak-anak kecil yang masih menyusu. Waruttain semua hewan-hewan berupa kambing, sapi semuanya keluarkan yang makan rumput itu. Warukai dan tiang-tiang sepuh, orang-orang yang sudah lansia yang kalau berjalan sudah membungkuk itu semuanya ikut keluar. Waktub kama fil idi bistidbari wa abdilit takbira bistighfari waktub lan khutbah sapa sira kama kaidene khutbah fil idi kang tetep ing dalam riyaya bistidbarin sertane mungkur ing kiblat wa abdil lan ganti sira at-takbir en takbir bistighfarin kelawan istighfar. Nanti sunnah untuk khutbah seperti khutbahnya Idul Fitri, Idul Adha yaitu dengan cara memungkuri kiblat ya jelas nggih dan mengganti takbirnya dengan istighfar. Jadi kalau salat istisqa itu baca astagfirullahaladzim di khutbah yang pertama 9 kali, khutbah per kedua niku 7 kali. Babul janaizi. Wadah nih nggih, babul janaizi ta iki bab mertelaake pira-pira jenazah. Allah ya Rabbi ya Karim al-huslu wa takfinu wassalatu alaihi summa tafnu mafrudatu. Ya Allah al-huslu utawi adus wa takfinu lan ngafani ta ngulesi lek makna lawase. Wa takfinu lan ngulesi pundi wau. Wassalatu lan nyolati alaihi ing atase mayit, gawe marjian mayit nanti banyak. Alaihi ing atase mayit summa tafnunu limendem iku mafrudatu pira-pira barang kang den fardhuake. Kewajiban kita di dalam merawat seorang mayit, seorang jenazah itu ada 4. Yang pertama mandi, kedua mengkafani, ketiga mensolati, dan yang terakhir menguburkan. Itu merupakan perkara yang fardu, tapi fardunya adalah kifayatan wa man syahidan yuktalu fi ma'rokil kufari la yuhassalu. Kifayatan kelawan fardu kifayah, itu semua merupakan fardu kifayah. Wa man syahidan wa man utawi wong yuktalu loncat, yuktalu kang pinaten yang terbunuh sapa man syahidan halimati syahid fi ma'rokil kufari ing dalam merangi wong kafir. Pira-pira wong kang kafir iku la yuhassalu raknaden basuh, raknaden
adusi sapa mang yuktalu syahidan wala yusalla lan ora den salati wala yusalla lan ora kena den salati sapa man yuktalu syahidan bal alal ghariki wal hadmi wal mabtuni wal hariki wala yusalla bal alal ghariki wal hadmi wal mabtuni wal hariki bal alal ghariki balik wajib den salati sapa wong kang mati kerem bal alal ghariki balik wajib den salati sapa wong kang mati kerem wal hadmi lan wong kang mati ketindihan wal mabtuni lan wong kang mati lara weteng wal hariki lan wong mati krana kobong wong kang mati krana kobong pun. Jadi teng mriki baru ada pembahasan pengecualian dari yang telah disebutkan tadi. Yaitu yang pertama waman syahidan yuktalu fi ma'rakil kufari la yughassalu wa la yusalla. Orang yang benar-benar terbunuh di peperangan, mati syahid di peperangan orang-orang kafir, maka tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disalati. Hukumnya haram untuk dimandikan. Saya tegaskan lagi, haram untuk dimandikan karena yang namanya darahnya seorang syahid itu merupakan asarul ibadah. Asarul ibadah. Napa bahasanya? Bekas daripada seseorang itu beribadah berupa jihad. Mulane kemarin sampun kula terang secara garis global, hukumnya menghilangkan asarul ibadah untuk orang lain adalah haram. Ya podo lah, dicontohkan kemarin orang kalau puasa kan untune kan budal. Ya, budal itu termasuk daripada asaril ibadah. Sehingga kalau yang menghilangkan asal ibadah itu adalah dirinya sendiri itu makruh. We mari apa jenenge duhur siwakan gara-gara anak budal. Pokoknya makruh. Itu kalau yang siwakan diri kamu sendiri. Tapi kalau orang lain mensikati diri kamu, hukumnya haram. Karena menghilangkan asarul ibadah. Tapi ini sangat sulit. Orang mati syahid itu syaratnya ketat. Harus meninggalnya pas waktu dia dalam peperangan. Kalau dia tersakiti, misal di sini diseret atau kena tusuk seret, kemudian masih hidup sampai selesai peperangannya, bukan syahid. Jadi terluka dan mati di dalam peperangan menuju bersamaan dengan orang-orang kafir, sekalipun matinya itu gara-gara terhunus pedangnya orang muslim sendiri, orang sengaja misal, itu syahid. Ini namanya syahidul akhirah, orang yang syahid di dalam akhirat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, syahidud dunya wal akhirah, anak syahidud dunya wal akhirah, anak syahidud dunya, anak syahidul akhirah faqat. Nah ini kan tiga. Insyaallah. Bon. Jadi anak wong mati syahid iki mang, orang yang mati dalam peperangan itu jenenge syahidud dunya wal akhirah, syahid dunia dan akhirat. Ana sing nomor 2 yaitu syahidud dunya. Dia mati syahid hanya secara dunia saja tapi secara akhiratnya tidak. Yaitu siapa? Mereka-mereka yang orang yang memerangi, mati dalam keadaan memerangi orang-orang kafir, tapi tujuannya agar mereka itu dipuji, agar tujuannya mereka itu disematkan sebagai orang yang pemberani. Itu mereka orang yang mati syahid dunia tapi tidak syahid akhirat. Yang terakhir nih, wal alal ghariki wal hadmi wal mabtuni wal hariki, yakni wajib untuk disolati dan wajib untuk dimandikan orang yang mati dalam keadaan napa? Ya Allah tenggelam, orang yang mati karena ketipan tembok semisal, wal mabduni orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati gara-gara sakit perut, sakit mah semisal, dan juga orang yang mati kobongan. Intinya orang yang mati syahidul akhirah, mereka ini kan mati syahid akhirat ya, ini statusnya syahidul akhirah, ini wajib untuk dimandikan, wajib untuk disolati.
Wa kafinis sikto ya kecuali kalau kondisinya enggak mendukung. Kecuali kalau kondisinya enggak mendukung seperti orang yang kebakaran, mati kebakaran. Kalau dimandikan malah jadi protol semisal ya. Maka kalau seperti itu enggak sunnah untuk enggak wajib untuk dimandikan. Enggak usah dimandikan malahan. Wa kafini sikta bi kulli hali wa ba'da nafkhir ruhi bi ihtisali fa iya sifakal kabiri yuj'alu wa sunna satruhu wa witran yusalu. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Wakafin lan ngulesana sapa sira asik ta ing bayi keluron. Asik ta ing bayi keluron bikuli halin ing dalam sekabehane tingkah hilang, bikuli halin ing dalam sekabehane tingkah wa ba'da nafkhir ruhi. Wa ba'da nafkhir ruhi lan ing dalam sause katiyupe ruh ihtisalin sertane den dusi fa iya sih mongko lamun bisa mberok sapa siket bakal kabiri yuj'alu ya bakal kabiri mongko kaya dene wong gedhe yuj'alu den dadekake apa siket koma tengeriku. Jadi ada pembahasan yang terakhir yaitu bayi keluron. Bayi keluron itu anak kecil yang keguguran. Ya, bayi yang keguguran itu hukumnya bagaimana? Wakafinis sikto bikulli hali. Pokoknya bayi keluron iku wajib untuk dikafani. Wajib untuk dipendem. Ya, dikafani dan dipendem. Wajib dalam semua kondisi. Itu wajib untuk dikafani. Ya ini semisal kalau masih berupa segumpal daging semisal ya. Itu juga tetap nanti ditutup pakai kain kemudian dikuburkan. Enggak usah jeru-jeru. Nah, baru ada penafsiran wa ba'da nafkhir ruhi bi ihtisali. Kalau setelah ditiupnya roh artinya ai zuhuri khalqin adamiyan yajibu takfinuhu ma takfinhi wasluhu wa dafnuhu. Jadi tenggeriki tinggi akan kalau sudah ada bentuk ya bahasanya sudah ada bentuk adaminya. Kalau sudah ada bentuk adaminya maka nanti wajib untuk dimandikan. Lek sik gur berupa daging biasa kayak apa-apane berarti cuma dikafani saja kemudian dipendem. Kalau sudah tampak sing jenenge bentuk adami ya kurang lebih sekitar umur berapa? 6 bulan. 4 bulan maka nanti wajib untuk dimandikan tapi ora disolati. Terakhir, fa iya sih fakal kabir yuj'al. Kalau sampai sudah ada tanda kehidupan, dia benar-benar hidup, dia sampai nopo bahasa nang kene berok sampai mengeluarkan suara ada tanda kehidupan, maka kalau seperti itu sudah sama persis dengan orang yang besar. Niku ngoten. Wa sunna satruhu wa witran yusal wa sunnalan den sunnatake apa satruhu ngadusi ing dalam panggonan kang ketutup ya. Kalau maknane makna murad berarti tuwa makna wis ora apa-apa. Ben kowe gampang paham. Wa sunnalan den sunnatake apa satruhu ngadusi ing dalam panggonan kang ketutup. Wa witran lan kelawan ping ganjil lan kelawan ganjil yusalu den adusi sapa mayit bisideri kelawan widoro kelawan godhong widoro godhong sider fil ula ing dalam basuhan kang pertama wabil kafuri lan kelawan kafur ya kapur asal kang atas apa kafur wal akadu utai kang luwih utama kang luwih bagus iku fil akhiri ing dalam basuhan kang akhir ngene apa Dik? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi niki ya tata cara memandikan mayit. Seline wis memandikan cukup meratakan air ke seluruh tubuh wis. Ari wis kayak mandi wajib ngono kae cukup. Cuma ada tata cara yang baik di dalam hal ini. Dia ada ini latihan jadi mudin nih, Pak. Tapi gue masih
wis mari belajar ngene kowe didep nih tenan ngejer koden ngene kowe lek ra duwe pengalaman. Kanca kowe tau model kayak ngono kuwi. Pun wazunna satruhu pertama, orang kalau memandikan mayit itu diusahakan di tempat yang sifatnya benar-benar tertutup. Samping-sampingnya tertutup, atas juga tertutup. Jangan di ruangan yang terbuka. Ya. Pun itu yang pertama. Wa witron yusalu, dibasuhnya itu, dimandikannya itu dengan bilangan ganjil. Ya, ayusanu al-itar yusalu. Kemudian basuhan yang pertama itu dicampuri dengan daun sider atau godong widoro. Di dalam basuhan yang pertama ya, menggunakan godong sider atau godong widoro. Terus marangaten nang kene nang makam gini kene godong sing paling gede nang pinggir lho. Jadi kalau kamu mau ke makamnya Yai Sret kan belok kanan ya. Itu sampean lihat kiri ada pohon besar daunnya kecil-kecil. Itu biasanya digunakan untuk memandikan mayat. Lek umi biyen itu diambil kemudian di blender. Bon, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, yang terakhir itu wabil kafuris salbi wal akadu fil akhir. Dan disunnahkan untuk dicampur dengan kapur. Kapur baru sih loh Pak. Ini campur nih. Biar wangi. Bon. Dan nanti sebelum dilanjutkan, disunnahkan bagi orang yang memandikan untuk menutupi aibnya si mayit. Nyun sewu, wong lek sedo ketok kabeh aibe, Pak. Entah itu di daerah mana, itu sunnahnya bagi orang yang memandikan untuk menyimpan aib dirahasiakan. Kecuali kalau ada tujuan baik di dalam menyebarkannya. Yang saya semisal ini ada orang laki-laki atau perempuan nggak tepak penggawean ini senengane melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Akhirnya ini kan banyak ya kejadian seperti akhirnya ditemukan di kemaluannya atau di daerah mananya itu ada belatungnya. Maka kalau seperti itu disebarkan dengan tujuan agar orang itu lebih takut melakukan hal tersebut, itu hukumnya boleh. Tapi kalau nggak ada tujuan apa-apa, iya saja. Yang saya semisal ada orang terkenal baik, nggak ada onok cacati selama saya hidup, tapi kok pas saya seto kok ada hal-hal yang kurang baik di tubuhnya semisal, sunnah untuk dirahasiakan ya. Itu tinggal akan kita bajuri ngoten. Bon wa zakarun kufina fi iradi lafaifin salasati bayaldi. Wa zakarun ta'i wong lanang kufina den kafani to den ulesi. Den ulesi tulisan den ulesi makna kuna wajib dipertahankan. Kufina den wajib den ulesi apa? Sapa zakar fi iradi lafaifin. Iradi lafaifin ing dalam lebare piro-piro lapis. Dalam lebare piro-piro lapis salah sati bayadin kang telu kang putih-putih lahal fafatani wal izaru sumal komisu ul bidu wal khimaru. Kalau laki-laki itu 3. Sunahkan 3 lembar. 3 lembar. Napa jenenge kafan. Dan nanti sunnah ditambahi gamis dan sunnah lagi ditambahi sing jenenge imamah atau serban. Bon, kalau perempuan laha lafafatan wal izaru sumal komisul bidu wal khimaru. Laha iku kedue unsa mayit wadon, atau mayit wadon, lafafatani utawi rong lapis wal izaru lan jarit wal sumal komisul nuli gamis. Albidu kang putih wal khimaru lan kerudung. Kalau perempuan itu cukup 2 lapis kain kafan, kemudian ditambahi
izar itu jarit. Bahasanya wong-wong ku cewek ya, cewek kemudian ditambah gamis. Gamis itu baju yang bukan sih dimasukkan ini seperti kaos ya kan. Kalau kaos dari atas, kalau gamis itu dari belahan tengah. Gamis yang warna putih dan ditambahi kerudung. Kalau laki-laki imamah serban. Ya Allah wal fardu lis salati kabir nawiyah sumakra ilhamda wa kabir saniyah wa ba'dahu salli alal muqaffi wa salisan tad'u liman tuwuffi min ba'di takbir wassalamu wa qadirun yalzamuhul qiyamu. Niki tata cara salate sak mangke. Wal fardu utawi fardune Isolati krana are salat iku kabir maca takbir sapa sira nawiyan hale wong kang niat semakro nuli maca sapa sira alhamda ing Fatihah alhamda ing al-Fatihah wa kabir lan takbir sapa sira sanian kan kaping pindho apa dalan ing dalem sakwise takbir sanian salli maca salat sira alal muqaffi ing atase Kanjeng Nabi kang ngenutake alal muqaffi ing atase Kanjeng Nabi kang ngenutake wasalisan lan ing dalem nomor 3 tad'u ndonga sapa sira liman maring wong tuwufi kang den pundhut sapa man mimba'dihi ing dalem sause salis iku ing dalam sause salis at-takbiru ta takbir wassalamu lan salam wa qadirun ta wong kang kuwasa iku yalzamhu wajib ing qadir apa al-qiyamu ngadeg. Tata cara salat jenazah adalah mudah. Yang pertama takbir dalam keadaan niat usolli fardhu di sampean. Usolli ala lihat nanti jenazahnya itu ghaib ataukah hadir. Kalau jenazahnya itu hadir berarti usolli ala hadhil janazah ala hadzal mayyit. Usolli ala hadzal mayyiti ya arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Kalau makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Kalau mayitnya itu ghaib ya berarti usolli ala janazati fulan siapa ya al ghaibi arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Itu niatnya. Kemudian setelah takbir Allahu Akbar baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim sampai tutup. Kemudian takbir yang kedua wa kabir saniyan. Setelah takbir yang kedua wa ba'dahu sholli alal muqaffa membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, paling lebih baiknya nanti baca salawat Ibrahimiyah. Setelah itu takbir untuk yang ketiga kalinya Allahu Akbar, kemudian mendoakan terhadap orang yang meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa madkhalahu wasilu bil ma'i wassalji wal barad wa naqi minal khataya dan seterusnya. Kemudian takbir yang keempat Allahu Akbar. Keempat ini enggak ada kesunahan ini enggak ada kewajiban baca apa-apa, cuma biasanya disunahkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ini sering ya kula sering nyampaikan orang itu kalau habis ditinggal mati bapak atau guru atau masyayikh atau siapalah yang punya bahasanya punya pengaruh, kita alangkah baiknya untuk membaca Allahumma la taftinna ba'dahu, yang maknanya ya Allah jangan sampai setelah meninggalnya beliau kita terkena banyak fitnah. Itu maknanya Allahumma la taftinna ba'dahu. Karena seringnya wong mari ditinggal bapak, mari ditinggal guru, mari ditinggal wong tua, mari ditinggal siapapun itu. Seringnya banyak huru-hara, fitnah. Karena kita kalau habis ditinggal siapapun itu yang punya pengaruh, bahasanya seperti itu ya, baca yang agak sedikit banyak Allahumma la taftinna ba'dahu. Biar kita ya kalau andaikan ada fitnah ya minimal ya gak akeh-akeh, atau minimal masih akeh fitnahnya tapi awak dhewe ora kena tapi terselamatkan. Baru kemudian salam. Assalamualaikum. Salamnya di salat jenazah itu ono tambahane lebih panjang.
Kalau salat biasa cuma assalamualaikum warahmatullah. Kalau salat jenazah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iling-ilingan. Salame bedone jenazah ambil salat liyane adalah ada wabarakatuh. Bon, dan orang yang mampu berdiri harus berdiri. Bon, wa tafnuhu li qiblatin qad aujabu wa sunnah filahdin fi ardin taslubu. Wa tafnuhulan sunnah wa tafnuhulan utawi mendem ing mayit li qiblatin madhep maring kiblat iku qad aujabu teman-teman wis majibake sapa ulama wa sunnalan den sunatake filahdin ing dalam luang lahat luang cempuri. Jadi ada liang lahat, ada liang cempuri bahasanya ya. Ada liang cempuri, ada liang liang landak lah bahasa Jawa nih. Liang lahat itu sunnah liang lahat di ardin ing dalam tanah taslubu kang atos opo ardin. Jadi wajib untuk dipendem dalam keadaan menghadap terhadap kiblat. Dan mangke tengriki didawahkan dan disunnahkan untuk dipendem dengan model liang lahat kalau buminya itu atos. Liang lahat itu adalah liang yang mana bagian tanah yang bagian di kiblat ini dibolongi. Jadi semisal kita contohkan lah ya. Ini bagian kanan, bagian kiri. Kebetulan sana kan kiblat ya. Liang lahat itu berarti tanahnya yang di sini digerowai. Seret. Akhirnya nanti mayatnya dimasukkan di sini. Ini namanya liang lahat. Jadi di sini mayatnya nanti dimasukkan di sini. Dibolong nih nang arah kiblat ini. Namanya liang lahat. Ada yang namanya liang landa. Liang landa itu kalau tanahnya nggak atas kan khawatir nanti ke ambrekan. Kalau liang cempuri liang landa itu tengah-tengah makamnya itu digalikan seperti halnya parit. Paham ya? Jadi ini seret ngeten terus tengah-tengahnya digalikan seperti halnya parit mulai ujung sampai ujung. Yang nanti akan dijadikan tempatnya si mayat. Pon, sunai liang lahat di sini. Pon, ingatan takziyatul musabi fiha sunnah salasa ayamin tuwalidafnah. Takziyatul musabi utawi takziyah ing wong kang kena musibah. Iku fiha iku ing dalam takziyah as-sunnah utai kesunahan. Salasa layalin ing dalam salasa ayam dalam telu pira-pira dina. Tuwali kang nuli-nuli apa? Salasa ayam tafnahu ing den pendemi mayit. Jadi sunnah bagi kita untuk mentakziahi orang yang sedang terkena musibah selama 3 hari setelah pemakaman kalau tidak ada udzur. Jadi penting Pak, Islam itu kita saling menguatkan. Ono dulure awak dhewe, kancane awak dhewe sing mari kepaten sapa, kita takziahi. Takziahi dengan ngomongi apa a'dzamallahu ajraka semisal sing sabar ya. Semisal ngoten. Sing sabar. Muga-muga Allah Ta'ala maringi kuat dumateng panjenengan. Muga-muga amal baike mayat niki diterampi, amal eleke niki di ngapura. Niku isine takziah ngoten niku. Istilahnya untuk ngedem-ngedem perasaane orang yang sedang mendapatkan musibah itu. Jadi sunahkan niki iling-ilingan tenan. Orang yang sedang mendapatkan musibah itu tulis saja. Niku didawakan kalian Kanjeng Nabi sunnah untuk membaca musibah apapun ya. Sunnah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni min musibati wakhlufni khairan minha. Tulisan yang itu yang setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni hamzah jim ra nun ya ajirni Allahumma ajirni min musibati on
wakhlufni wawu alif kha lam fa nun ya wakhlufni khairan minha niku maknane kalau kita mendapatkan musibah apapun itu ya itu kita bacanya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajirni min musibati wakhlufni khairan minha. Apa artinya? Apa faedahnya? Dingendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya kita semua ini miliknya Allah Ta'ala dan hanya kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Itu maknanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma khlufni Allahumma ajirni min musibati wakhlufni khairan minha, ini maknanya ya Allah selamatkanlah aku dari musibahku ini dan tolong gantikan dengan yang lebih baik. Dan tolong gantikan dengan yang lebih baik. Ini dulu diceritakan ada seorang perempuan yang bernama Ummu Salamah. Lek wingi kan Gus Faiz kan cerita lek kapan seorang sapa bintu Umes itu Asma bintu Umes memiliki suami banyak yang sifatnya itu nggak pernah gagal dapat suami. Bahasanya kan ngono ya. Lah ini ada amalan. Salah satu amalannya baca ini. Dulu diceritakan ada seorang perempuan namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini kebetulan ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Abu Salamah. Tatkala ditinggal mati oleh suaminya, semuanya mengingatkan kepada Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, ucapkanlah apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, yaitu baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni min musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, selamatkan aku dari musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Setelah Ummu Salamah mengucapkan ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Ummu Salamah dikhitbah. Ya, setelah selesai dari iddahnya, kemudian Kanjeng Nabi datang untuk mengkhitbah Ummu Salamah. Iki duduk bojone Sayyidina Abu Bakar, duduk bojone Sayyidina Ali, langsung sing ngepek dadi garwa iki langsung Kanjeng Nabi malah. Pun. Nggih. Njaluk sampe kono. Pun lanjut. Kurang akeh sampai anut. Kurang akeh lho nizat sakene. Ngene iki Salim. Boten pedae sampun mantep. Nek digonceng kali Cak Gilang ah. Ya ais langsung bener. Salim dhisik ayo. Salim, Mizet. Salim dhisik kalian Mizet. Nggih ya. Jeneng ngawas ah. Adila menderek ngawas. Wis ngene iki kalian Mizet. Emak Mizet. Mizet ta. Mamdin. Ayo. Ayo Mamdin. Lho kok lungguh doprok tambahan. Ayo. Maem. Assalamualaikum Bang. Ayo kejar target. Iki jare Adik Faiz yo katene hatamane tanggal 20 malam 21. Jadi kita ngajinya cuma 20 kesempatan. Iya tuh. 20 kesempatan, Pak. Sedangkan ini nadomnya 1040. Berarti harusnya satu harinya minimal 50 lebih sedikit. Target ini, Pak. Tambahi sampai 430 kurang 15 bet maneh. Wajawazul buka bi ghairi darbi wajhin wala nauhin wa syaqi saubi. Wajawazulan padha menangake sapa ulama al buka ing nangis bi ghairi darbin kelawan tanpa bi ghairi darbi wajhin kelawan tanpa mukul ing wajah wala nauhin lan ora mbanterake swara kelawan nyebut kebagusane mayit. Ora mbanterake swara kelawan nyebut kebagusane mayit. Ora mbanterake swara kelawan nyebut kebagusane mayit. Wasyaki saubin lan nyuwek
ing kelambi. Boleh kok kita nangis ketika mendapatkan musibah yang seperti ini, tapi syaratnya dengan tanpa memukul wajah. Biasanya nangis sampai ngene menyakiti diri sendiri. Juga tidak boleh mengeraskan suara dengan menyebut-nyebut kebaikannya si mayit. Oh ngiklu kok mati sih padahal ngene amaling ngene. Jangan. Wasyaki saubi, dan juga enggak boleh sampai merobek-robek bajunya, enggak boleh. Wis nangis kuwi perkara wajar. Pun nggih. Kita lanjutkan kitab zakat. Iki tambahan. Sangar mana iki bab zakat iki, kitab zakat kitab mertelake zakat. Fa innamal fardhu mestine utawi barang kang den fardhuake, barang kang den wajibake iku alaman ing atase wong aslama kang Islam sapa man hurin kang merdeka sapa man muayyanin tur kang muayyan kang tertentu wa milkan lan ing kepemilikan tamama nyempurnaake sapa man. Zakat itu wajib hanya bagi orang yang Islam merdeka, sudah ditakyin ya, sudah tertentu maksudnya, dan dia itu memiliki kepemilikan yang sempurna. Fi ibilin nih, fi ibilin wa bakorin wa aghnam bi syarti haulin wa nisabin wastiyam. Fi ibilin ing dalam unta wa bakorin ing dalam sapi wa aghnamin lan ing dalam pira-pira wedhus bi syarti haulin kelawan syarat haul setahun wa nisabin lan nisab wastiyamin lan umbaran. Jadi onta, sapi dan juga wedhus ini yang wajib untuk dizakati. Dengan syarat sudah mencapai 1 tahun, mencapai 1 nisab, dan sudah dalam keadaan umbaran. Istiam itu saum itu umbaran. Artinya makme di colne, ditekek nang alas, mangan dewe gitu. Sehingga kalau di aritno marane ditekek nang kandange, itu ora wajib untuk di zakati apa maneh mangane iku tuku. Ono kan sing sapi atau anu itu panganan itu ditukokne. Itu malah enggak wajib untuk zakat. Tapi masih ora wajib zakat, mosok kowe ya mentolo. Dikei rezeki ternak sakmono akeh, kowe ora ngetokne sedekah ngono. Maksudnya aja atas-atas lho Pak, masih ora wajib zakat iki mbok yo matur suwun nang pangeran disedekahne sebagian lho. Wa dhahabin wa fiddatin ghaira hulli jaza walau ujira lil mustakmili. Wa dhahabin lan emas wa fiddatin lan perak ghaira hulli kang liyane perhiasan jaza kang wenang apa hulli walau ujira senajan den sewaake apa hulli lil mustakmili kedue wong kang wenang gawe. Jadi emas dan juga perak pun juga wajib untuk dizakati, tapi selain emas dan juga perak yang sudah dijadikan perhiasan. Karena nopo emas dan juga perhiasan yang sudah dijadikan perhiasan itu enggak wajib untuk dizakati. Umpama ibumu nyimpen emas yes kilon-kilon Pak umpama emasnya ngerompyong, ora wajib dizakati karena itu memang untuk dipakai. Pun ngoten. Wa ardi matjarin wa ribhin hasala bi syarti haulin wa nisabin kamula. Wa ardi matjarin lan bondo dagangan wa ribhin lan untung. Ya, lan badi atau untung, hasala kang hasil apa karone hasala kang hasil apa ribhin mawon, hasala kang hasil apa ribhin bi syarti haulin lan sak haul sak taun. Nisabin lan sak nisab kamula kang sempurna apa nisab wajin sikutin bi ikhtiyari tabai min inabin wa rutabin wa zar'i. Jadi nanti yang termasuk wajib untuk dizakati adalah harta dagangan. Tafsirannya besok ini cuma menyebutkan secara global mawon. Wajin sikutin lan jenise panganan pikuatan bi ikhtiyari tab'in kelawan pemilih watek min inabin bain saking anggur wa rutabin lan kurma telas min inabin bain kurma telas wa rutabin lan kurma telas wa zar'in lan pegagan dan juga semua jenis makanan pokok yang dijadikan sebagai makanan pokok secara wataknya orang-orang. Yakni berupa anggur, kemudian kurma dan tanaman-tanaman pokok. Wa syartuhun nisabu it yashtaddu habun wa zahwun fis simari
ya bedu. Wa syartu tawi syarat wajibe zakat. Tawi syarat wajibe zakat iku an-nisabu sak nisab. Id yashtaddu. Id yashtaddu ing dalem nalikane dadi atos. Id yashtaddu ing dalem nalikane dadi atos apa habun wiji, apa habun wiji wa zahwun lan bagus. Fisimari ing dalam pira-pira buah yab tukang pertel apa zahwun. Syarat wajib di dalam makanan pokok adalah harus mencapai 1 nisab dan tampaknya biji itu sudah menjadi keras. Jadi umpama pari ngono Pak ya. Umpama pari wis parine wis atos. Kemudian kalau buah-buahan, buah anggur dan juga buah kurma itu sudah mulai tampak bagusnya. Ya, sudah mulai tampak bagusnya. Bon, ini sekarang kita mulai membahas masalah nisobe. Fi ibilin nisobul usi, fi ibilin adna nisobil usi, khamsun laha syatun wa kulla khamsi fi ibilin ing dalam unta adna nisobil usi utawi luweh andape nisobe dasaran. Tapi luwih andape nisobe dasaran khamsun iku khamsun 5 laha iku kedue khamsun syatun utawi wedhus. Jadi mulai wajib untuk zakat di dalam unta adalah 5 unta wajib untuk diberi zakat 1 wedhus. Wa kullu khamsin nan ing dalam saben-saben 5 unta, ing dalam saben-saben 5 unta minha saking ibil li arba'in temuka maring papat ma'al isrina sertane 24 doknun utawi wedhus dumba ya. Jadi 5 itu 1 wedhus dan setiap 5-nya itu nanti wajib untuk dikei wedhus ya. 5 unta 1 wedhus, 10 unta berarti 2 wedhus, 15 unta berarti 3 wedhus, 20 unta berarti 4 wedhus. Wis mari 20 sakmono. Lah, kemudian li arba'in ma'al isrina doknun. Kalau sudah mencapai 24 onta, maka nanti wajib untuk 1 doknun, yaitu wedhus dumba. Napa? Wedhus dumba. Tama kang sempurna laha kedue doknun apa amun setahun. Ya, wedhus dumba atau wedhus gibas lah gampangane ngomong yang sudah berumur 1 tahun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa anzun asline wa anazun utawa wedhus kacang amani kang duweni umur 2 tahun ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun lanjut, itu kalau umur 24 mencapai 24. Jadi lek unta niku wis 24, itu yang dikeluarkan adalah wedhus domba yang sudah berumur 1 tahun atau wedhus kacang yang sudah berumur 2 tahun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fil khamsi wal ishrina bintun lil makhot. Fil khamsi wal ishrina yang dalam selawe langsung ngaten mawon maknane. Bintun lil makhodi utawi zakat bintu makhod ya. Kalau sudah mencapai 25 berarti nanti zakatnya yang dikeluarkan unta bintu makhod. Wa fi salasnan ing dalem unta 30 wasitin lan 36 iftiradu binti labunin. Lanjut nang bait selanjutnya. Iftiradu binti labunin utawi wajib bintu labun. Sanatai istakmalat kang wis nyempurnaake apa bintu labun sanatai ini ing 2 tahun. Jadi kalau sudah mencapai 36
untone wajib untuk zakatnya itu mengeluarkan unta bintu makhot yang sudah berumur 2 tahun, sempurna 2 tahun. Situn wa arba'una hiqqatun sabat. Situn wa arba'una utai 46 ya, 46 hiqqatun utai inta hiqqah sabata. Sabata tetap apa wujubuz zakat ngoten mawon. Wujubuz zakat ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau 46 berarti kewajiban zakatnya adalah pindan 1 unta hiqqah. Wajad'atun lil fardi maksitina, wajad'atun lan unta jadaah lil fardi maksitina sertane 61. Kalau mencapai 61 yang dikeluarkan adalah 1 unta jadaah. Situn wa sab'una ibnata labunin. Situn wa sab'una utawi 76 ya, 76 ibnata labunin. Iku ibnata labunin zakat 2 bintu labun. Fil fardi watis ina di ful hiqqah. Fil fardi watis ina iku ing dalam 91. Di ful hiqqati utawi dobele unta hiqqah. Kalau untanya 91 ya wajib dikeluarkan 2 unta hiqqah. Ya Allah wal fardi ma' ishrina ba'dal mi'ati. Lan ing dalam 121. Maknane gampang-gampangan mawon. Dalam 121 salasul banati utawi telu banat min labunin saking labun. Ya, kalau 121 yang dikeluarkan 3 bintu labun. Bintal labuni kulla arba'ina. Bintal labuni ngetokno sira ing 1 bintu labun. Kulla arba'ina ing dalem 40. Dalam saben-saben 40 kula arba'ini harakati kula arba'ini ing dalam saben-saben 40 wa hiqqatan lan ing unta hiqqah likulli khamsin kedue saben-saben 50 unta subingi tunga sapa sira wa fulan ngapura sapa sira anil auqasi saking pira-pira antarane nisab bainan nusubi tegese ing dalam antarane pira-pira nisabun. Tadi tak ringkesne ya, ngene. Jadi unta itu mulai wajib untuk dizakati ketika sudah mencapai 5. 5 unta itu zakatnya 1 kambing. Terus berarti 10 unta 2 kambing. Terus 15 unta 3 kambing, 20 unta 4 kambing. Wes mandek. Kemudian li arba'in ma'al isrina kalau niki sudah mencapai 24 berarti wajib untuk mengeluarkan 1 wedhus 1 kambing domba yang berumur 1 tahun atau wedhus kacang yang berumur 2 tahun. Itu kalau 24. Kemudian kalau fil khamsi wal isrina bintun lil makhot kalau sudah mencapai 25 itu mengeluarkan bintu makhot, unta bintu makhot yang masih berumur 1 tahun. Wa fis salasina wa sitin iftiradu binti labunin sanatain istakmalat. Kalau untanya sudah mencapai 36 ya, itu wajib mengeluarkan unta bintu labun yang berumur 2 tahun. Situn wa arba'una hiqqatun sabatat kalau 46 mengeluarkan 1 unta hiqqah. Wajad'atun lil fardi maksitina 61 mengeluarkan 1 unta jadaah. Situn wa sab'una ibnata labunin 76 itu mengeluarkan 2 bintu labun. Fil fardi wa tis'ina di ful hiqqah 91 mengeluarkan hiqqah 2. Wal fardi ma isrina ba'dal mi'ati salah satul banati min labuni. Kalau sudah 121 unta mengeluarkan 3 bintu labun. Hitungan 1 2 1. Terakhir nisabnya ini kan 1 2 1. Setelah itu penghitungannya
bintal labuni kulla arba'ina wa hiqqatan likulli khamsi nahsubi. Setiap 40 itu mengeluarkan bintu labun, setiap 50 itu mengeluarkan unta hiqqah. Berarti ini kan tadi kan terakhir 121 kan, 121 unta kewajibannya adalah 3 bintu labun. Sekarang berarti kalau 121 tadi sudah 130 berarti. Kalau 130 itu tinggal dibagi. 130 itu berarti harus bisa dibagi antara 50 dan juga 40. Iya. Paham, Bro? Kalau 120 itu kan berarti sama halnya 40 3 kali. Ya toh? Kalau 130 itu berarti 40 dan 50. Paham ora ya? 42 kali tambah 50. Totalan berarti 130. 130 40 berarti 2 bintu labun tambah 1 hiqqah. Loncat lagi 130 berarti 140. 140 berarti 50 dan 40 berarti 2 hiqqah, 1 bintu labun dan seterusnya. Penghitungannya pokoknya sakmane 121 itu nanti penghitungannya pakai 40 dan juga 50. Terakhir wa'fu anil auqasi bainan nusubi. Ya. Antara 2 nisab itu tadi itu sudah dimaafkan, tidak ada kewajiban. Ini berbeda kalau dengan emas. Kalau emas kamu lebih berapa gram aja itu dihitung. Ada zakatnya. Tapi kalau dalam unta itu enggak kehitung. Semisal tadi kalau 130 itu kan 2 pintu labun dan 1 ekor. Kebetulan punyanya itu 139. Berarti kan belum sampai ke 40 ya. Berarti ya sama seperti halnya dan 130. Yang 9 enggak kehitung, enggak ada zakatnya cara bahasa kasaran ngomong. On niku ngoten nisabu abqarin salasuna wa fi kulli salasina tabiun yaktafi. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. 430 nang hitunganku cah. On ilahuna wallahu a'lam bissawab.